Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufi Afif Mukhtalif dengan prodi D4 Teknik Informatika kelas 2A dengan NPM 714230012. Di sini saya akan menjelaskan struktur code dengan perhitungan DMI atau menghitung DMI seseorang. Baik, saya akan selanjutnya menjelaskan struktur kodenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur kode atau setiap baris-barisnya sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Baik, yang pertama itu ada satu, yaitu using system, yang dimana dia berfungsi untuk mengimport sebuah sistem. Sistemnya itu dari fungsinya untuk mengakses fungsi dari C# sendiri, yang dimana nanti kita menggunakan beberapa bahasa pemrograman melalui C#. Lalu ada kelas program, yang dimana ini nama kelasnya itu ada namanya itu program. Nah, fungsinya itu sendiri adalah untuk membentuk sebuah blok, untuk dimana diisi kelasnya itu ada beberapa kode gitu. Nah, lalu di sini ada di baris kelima adalah static void main. Nah, static void main ini berfungsi ada sebagai kunci, yang dimana untuk melaksanakannya atau untuk berjalannya atau mulainya sebuah program dalam konsol atau dalam sistem ini. Nah, lalu di sini ada di baris ketujuh the console write line. Nah, console write line ini berfungsi untuk memunculkan teks, yaitu di sini kata sambutannya itu adalah selamat datang di program perhitungan BMI. Lalu di sini ada string ulang. Nah, di sini kenapa saya menggunakan string ulang di bagian baris ke-9? Karena cara kerja string di sini adalah untuk mengubah teks, untuk mendeteksi teks atau bentuk string, yang dimana kata ulang ini adalah variabel yang mana nantinya, karena di sini adalah proses perhitungan BMI, yang dimana nantinya itu kita akan menghitung berulang kali sesuai dengan misalnya ada orang yang meminta untuk berhitung BMI-nya lagi atau BMI untuk orang lain, maka data nanti yang untuk melanjutkan akan ter-save juga gitu. Jadi misalnya nanti kita ada yang yes, ada yang no, itu akan disimpan datanya di variabel ulang begitu. Lalu di sini saya menggunakan perulangan while. Nah, di barisan ke-12 console write line ini, yang bagian baris ke-12 ini ada berfungsi untuk memunculkan teks, yang dimana dapat menginput data atau menginput teks gitu. Karena di sini ada console write gitu. Kodenya itu adalah console write. Lalu di sini baris ke-13, kenapa di sini double berat sama dengan convert to double console read line. Jadi di sini ketika kita mengisi inputan data, maka si codingan ini akan membaca si inputannya. Misalnya kita menginput 80, maka akan terbaca 80 dengan di console read line ini. Lalu akan mengubah, di-convert menjadi to double. Double ini adalah sebuah tipe data yang dimana berfungsi untuk mengubah ke desimal. Karena perhitungan data kali ini berbentuknya desimal. Lalu baris ke-15 itu sama yang baris ke-12 itu menginput data, yang dimana yang di sini ada yang pertama itu tadi itu yang sebelah sini itu untuk menginput berat badan yang bentuknya kilogram. Lalu di sini tuh ada namanya masukkan input data tinggi badan itu dengan ukuran meter. Nah, lalu sama sebelumnya, kenapa double tinggi convert sebelumnya? Jadi ketika kita menginputkan data dari tinggi, nah maka data yang misalnya kita dapatkan ini bentukannya meter, maka 1,75. Misalnya berat badan, tinggi badan saya itu 175 cm, maka untuk ke meter ada 1,75. Maka setelah si konsol ini atau si sistem ini membaca tinggi badan kita, maka akan convert ke double, yang dimana double itu atau mengubah teks yang awalnya kan di sini adalah convertnya itu awalnya itu string. Nah, itu semuanya kita ubah ke double atau mengubah ke desimal begitu. Lalu di sini
adalah fungsi calculate BMI, yang dimana nanti di barisan 18 ini ada fungsi untuk menghubungkan antara nanti perhitungan yang telah dihitung akan dimunculkan hasilnya begitu. Di sini dengan fungsi calculate BMI dengan parameternya itu berat dan tinggi. Nah, ini akan kehubung sama fungsi calculate BMI yang nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini nomor 19 itu ada namanya console white line BMI Anda BMI F2. Nah, ini adalah untuk memunculkan hasil dari BMI-nya, hasil dari jumlah BMI-nya sendiri, pertotalan, penjumlahan atau perkaliannya itu. Karena si calculate BMI itu ada rumusnya gitu. Nah, lalu setelah begitu di sini ada BMI. Nah, ini ada variabel yang dimana nanti double BMI ini akan, karena kan double itu bentuknya desimal, nanti makanya nanti dimunculkan bentukannya desimal karena butuh hasilnya desimal, makanya menggunakan double BMI. Terus kalkulasi BMI ini nanti akan hubung ke hasilnya. Jadi variabel ini nanti BMI dari variabel BMI ini akan hasilnya ditampilkan gitu. Terus F2 ini apa sih? Nah, F2 ini adalah penginputan atau pembulatan dari, karena di sini saya menggunakan dua. Nah, duanya ini buat apa? Ketika kita menghitung angka di belakang koma itu kan misalnya 22,0125. Nah, itu kan banyak banget, makanya itu saya menyederhanakan dan merapihkan biar dibulatkan. Nah, F2-nya ini untuk fungsinya untuk membulatkan, yang dimana yang dibulatkannya itu ada duanya itu maksudnya apa? Dia itu angka dua angka setelah koma. Jadi setelah 22,2222. Nah, dua pertama di belakang komanya itu dua di belakang koma yang pertama tadi muncul itu akan dibulatkan begitu. Misalnya 22,20,456. Nah, karena 56 itu tinggi, maka akan dibulatkan menjadi 22,25 begitu. Lalu di sini ada pernyataan if, ini mana nanti akan menentukan pernyataan hasil ketentuan mana sih yang akan dimunculkan. Misalnya nih, berat BMI kita hasilnya kurang dari, karena if BMI di sini kan dijelaskan if BMI 18,5, yang dimana ketika BMI lebih kecil dari 18,5 akan menghasilkan console white line kategori berat badan Anda kurang. Nah, jika ketentuan kita itu terpenuhi, misalnya berat badan kita di under 18,5, maka hasil yang akan dimunculkan sesuai dengan BMI kita, yaitu kategori berat badan Anda kurang gitu. Seterusnya, misalnya nih kita di baris ke-25 itu dia BMI lebih kecil dari 24,9. Jadi misalnya 24,9 itu misalnya lebih kecil itu dari 24,9, maka akan terpenuhilah else if yang kedua ini, else if yang pertama ini, yaitu kategori berat badan Anda normal. Lalu misalnya tidak terpenuhi kedua ini, maka akan lanjut ke pengecekan berikutnya, yaitu apakah berat badan Anda lebih kurang dari 29,9. Oh ya, di sini udah ada batasan ya. Jadi misalnya ini kan BMI-nya lebih kecil nih, 24,9, berarti yang lainnya hitung enggak ya? Karena di sini udah ada blok yang mana setiap pernyataan itu dia akan blok yang pertama, itu dia bentuk yang pertama 18,5 itu di blok 18,5. Jadi misalnya di atas 18,5 itu misalnya 18,6 atau enggak 19,1, itu akan langsung kedeteknya ke else if yang pernyataan kedua, yaitu else if kedua akan terpenuhi yang kedua. Misalnya ini enggak terpenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan ketiga, yang dimana nanti di sini jika berat badan kita kurang dari 29,9, maka akan hasilnya memunculkan kategori berat badan Anda lebih gitu.
misalnya ketiga ini tidak terpenuhi, maka itu terakhir else-nya, yaitu berat badan Anda obesitas gitu, menghasilkan hasil dengan pesan kategori obesitas begitu. Lalu di sini baris ke-38 itu dimana di sini akan munculkan teks yang dimana kalian bisa menginput apakah kalian atau nggak pengguna itu akan menghitung kembali lagi. Nah, bisa jawaban iya akan mengulang lagi ke atas atau nggak menanya lagi berat badannya berapa, tinggi berat badannya berapa. Makanya itu di sini ada ulang yang dimana karena tadi kan untuk barisan ini adalah mengulang, maka hasil dari ulangnya ini adalah akan terbaca ke string yang ini gitu. Misalnya di jawabannya yes, maka akan mengulang gitu. Karena di sini di while juga dibaca bahwa misalnya jika pengguna mengatakan yes atau nge-y, maka akan mengulang, bukan looping lagi gitu. Makanya itu variabel ulang ini sangat penting gitu. Karena ulang di sini akan mendeteksi atau menyimpan data yang dimana jika ya atau tidaknya gitu. Ulang ini fungsinya untuk menyimpan data ya atau tidak. Makanya membaca konsol readline itu membaca si teksnya yes atau tidak gitu. Lanjut, di sini ada kata penutup. Jadi kalau misalnya klik no akan menghasilkan konsol readline terakhir, yaitu terima kasih telah menggunakan program ini. Nah di sini maaf saya baru menghitung. Di sini ada fungsi yang dimana calculate BMI. Nah, yang tadi fungsi yang di atas itu akan terhubung sama yang di sini, yang di bawah sini, yang dimana di sini ada perhitungan dari calculate BMI, yaitu berat dibagi tinggi kali tinggi. Nah, di sini menggunakan parameter double berat, double tinggi. Kenapa? Karena hasil double berat ini misalnya kan karena tadi dikonvert ke desimal, maka hasilnya nanti yang di input bakal ke sini. Misalnya kita berat badan 75,5. Nah, maka nanti yang dideteksi di perhitungan maka 75,5. Terus misalnya double tinggi nih adalah hasil desimal dari ukuran tinggi badan seseorang. Nah, misalnya tinggi badan seseorang itu 1,70 atau 170 cm. Nah, maka yang 1,75 itu bakal kedeteksi di sini. Nah, lalu di return lah atau nggak dihitung nantinya mengembalikan hasil dari berat dibagi tinggi kali tinggi. Nah, hasil yang ini bakal ketarik ke yang atas ini, ke sini. Nah, ke atas sini kan sesuai dengan tadi ya, parameternya berat dan tinggi, hasilnya berapa, maka hasil dari BMI-nya kan sama dengan BMI, maka akan diinput ke sini hasilnya dari calculate BMI-nya tersebut. Baik, selanjutnya adalah bukti hasil dari codingan ini seperti apa. Baik, di sini lumayan menunggu lama. Baik, di sini sudah muncul hasilnya. Yang pertama dari inputan dari yang sudah dijelaskan tadi adalah pensambutan itu ada, itu selamat datang di program penghitungan BMI sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan menginput data berat badan kita berapa. Misalnya berat badan saya, karena kita lihat ada berat badan saya ada 72 kilo, kita masukin aja. Lalu tinggi badannya itu karena saya 175, maka jika kemeternya berarti 1,75. Nah, enter. Maka di sini akan ada hasilnya itu 23,51. Berarti berat badan Anda normal. Nah, ini dia hasil dari codingan saya. Dan jika Anda ingin mengulang lagi atau menghitung BMI seseorang lagi, maka Anda perlu mengatakan Y. Nah, Y kecil ini akan terdeteksi dengan pada saat kita mengetik ulang di konsol. Ini kan ada konsol return. Variabel ulang ini akan menyimpan data yes atau no-nya gitu. Nah, to lower ini juga fungsinya itu ialah
untuk mendeteksi kata teks atau si hurufnya itu kecil atau besar gitu. Makanya saya menggunakan to lower, maka y-nya dan no-nya atau y atau n-nya itu harus kecil karena dengan fungsi di sini ada to lower begitu. Nah, di sini misalnya kita ingin input lagi, misalnya berat badan orang 100 kg dengan tingginya itu 1,50. Nah, itu adalah Anda berat badannya adalah obesitas dengan BMI rata-rata BMI-nya adalah 44,44 begitu. Lalu di sini misalnya kita udah ingin menyelesaikan sistemnya itu sendiri, operasinya klik N saja atau no. Nah, di situ sebenarnya teks console write line terima kasih telah menggunakan model ini sudah muncul. Tapi karena operasi saya itu menggunakan misalnya saya udah mengklik no, otomatis akan meng-close sendiri begitu. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata atau mungkin ada penjelasan yang mungkin tidak dijelaskan. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.